Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang IRD bengkel motor. Itu yang akan dijelaskan oleh saya Muhammad Lutfi dan rekan saya Abdi Cahyanegoro. Richard, ya, Itu siap. Eh, yang pertama-tama kita akan menjelaskan IRD motor ya. Eh, yang harus dijelaskan itu yaitu menganalisa masalah ya. Yang pertama menganalisa dari IRD bengkel motor tersebut yaitu customer mendaftarkan diri pada saat ingin memperbaiki sepeda motornya. Dan yang kedua, customer bisa membeli spare part saja tanpa servis. Nah, analisa masalahnya seperti itu. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menentukan entitas. Entitas itu yang akan dimasukkan ke dalam relasi kurang lebih seperti itu. Eh, yang akan dimasukkan dari analisa masalah di atas yang pertama dan yang kedua yaitu customer, service, spare part, pegawai, kendaraan dan transaksi. Nah, itu entitas yang akan dimasukkan di dalam di dalam kolom relasi itu. Nah, langkah yang kedua adalah relasi ya. yang akan Untuk dijelaskan langkah oleh kedua, untuk langkah kedua itu kita menentukan relasi ya. Jadi di setiap entitas yang kita bikin itu kita buat juga untuk relasinya antar entitas. Seperti di sini kita buat tabelnya dulu sesuai dengan entitas yang kita gunakan. Lalu yang pertama kita menentukan entitas ataupun menentukan relasi dari entitas customer. Jadi customer pada saat datang pertama kali itu ke servis. Lalu pada di servis, bentar Pi. Lalu pada di servis untuk kita menentukan relasi ke spare part karena di servis juga memerlukan spare part dan juga servis yang mengerjakan servis adalah pegawai. Lalu di sini ada servis terhadap kendaraan. Kita di spare part ke transaksi yang digunakan. Di sini ada pegawai ke servis, pegawai yang mengerjakan servis, kendaraan terhadap servis. Jadi yang diservis adalah kendaraan dan juga transaksi pada jasa servis. Lanjut ke langkah 3 itu ERD sementara. Kita membuat ERD sementaranya dari setiap relasi dan juga entitas yang sudah kita buat sebelumnya. Di cara ini kita buat dulu entitasnya. Di sini ada entitas customer sesuai dengan yang kita buat. Customer mendaftarkan diri ke servis. Jadi kita buat ini adalah entitas bentuknya kotak, mendaftar relasi yang bentuknya segi berapa ini? Bentuknya ketupat ke servis. Lanjut servis relasinya kendaraan, servis pegawai, servis memerlukan spare part, servis jasa transaksi, dan juga spare part yang digunakan untuk ke transaksi. Langkah keempat itu kardinalitas yang akan disampaikan sama Lutfi. baik langkah 4 yaitu lantas yang pertama ini dari customer lalu em, mendaftar itu yaitu dinamakan
one to one karena dari perorangan. Lanjut dari servis ke jasa transaksi itu sama one to one. Eh, Terus servis terhadap kendaraan. Jadi kalau misalkan servis itu bisa lebih dari satu. Jadi masuknya ke one to many. Kalau dan yang selanjutnya yaitu servis mengerjakan kalau misalkan servis mengerjakan pegawai, kalau servisnya bisa banyak, kalau pegawainya satu gitu. Jadi many to one. Pegawai mengerjakan servis one. Dan yang selanjutnya servis memerlukan spare part. Nah, di sini saya pasti memerlukan spare part karena ada yang akan diganti. Jadi dikarenakan spare part banyak, jadi masuknya ke one to many. Dan yang selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu Langkah kelima, di langkah kelima kita menentukan kunci utama di setiap entitas. Yang pertama, entitas customer itu kita menentukan kunci utamanya adalah nomor KTP-nya. Lalu di service kita kunci utamanya adalah ID service. Di entitas kendaraan kunci utamanya adalah nomor polisi. Entitas pegawai kita menggunakan ID pegawai. Entitas spare part menggunakan spare part, lalu di entitas transaksi gunakan ID transaksi. Untuk langkah 5 dan 6 kurang lebih sama, hanya saja yang langkah 6 itu menggambarkan secara ERD. Lanjut di langkah 7, boleh Lutfi? di langkah yang ketujuh yaitu kita di sini harus menentukan atribut ya. Di dalam atribut ini jadi lebih detail gitu di dalam kolom-kolom tersebut yang harus ditentukan atributnya itu seperti customer. Customer itu yang harus yang bisa ditentukan itu yaitu nomor nomor KTP, alamat, dan nama customer seperti itu. Dan share dan kita masuk ke service. Service juga kita menggunakan atribut yang lebih detail gitu seperti servis terhadap kendaraan yang akan dijadikan atribut seperti nomor polisi atau merek kendaraan, contohnya seperti Yamaha, apa Honda, seperti itu. Lanjut langkah ke-8, Bang. Oke, untuk langkah ke-8 dari semua langkah 1 sampai 7 yang kita membuat, kita transformasi ERD tersebut ke bentuk LRS yang lebih simpel, yang bisa enak juga dilihat. Hanya saja di sini semua entitas dan ibu semua entitas atribut ada nama customer, bisa ini ada ID service kunci utama, ada service, di sini ada nomor polisi, dia juga kunci utama dan juga kunci tamu. Karena sebenarnya itu kunci utamanya di kendaraan.
Lalu di pegawai ada ID pegawai jadi kunci utama. Di sini ada nama pegawai untuk atributnya. Di sini ada entitas spare part, ID spare part, nama spare part, harga spare part. Ini masuk terakhir entitas, ada ID transaksi, ID service, jasa servis, ID spare part, harga spare part, dan juga terakhir adalah total harga. Oke, sekian saja dari kami berdua. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.